Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rizky Putri Ramadhani, SSMPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita juga berterima kasih karena telah berkesempatan untuk mempresentasikan video pembelajaran mengenai dua artikel ilmiah yang berkaitan dengan jurusan kami, yaitu teknik kimia. Di akhir presentasi ini nanti, dimohon penonton dapat memahami identifikasi struktur pada artikel ilmiah yang benar. Selanjutnya, untuk nama anggota kelompok akan diperkenalkan terlebih dahulu. Silahkan. Baik, perkenalkan, saya Alvida Bela Fernanda, saya nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Ervina Dewi Diastuti, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Estefania Dwi Kristanti, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Fajrina, nomor absen 9. Dan perkenalkan, saya Nabila Fusya Destina, absen 13. Pada artikel pertama akan dipresentasikan oleh saya Nabila dan juga teman saya Estefania. Pada judul artikel ilmiah pertama, yaitu pemanfaatan limbah alkali industri rumput laut menjadi pupuk kalium nitrat. Terdapat topik kajian maupun objek penelitiannya. Pada topik kajiannya, yaitu pemanfaatan dari limbah tersebut akan menjadi pupuk kalium nitrat. Sedangkan untuk objek penelitiannya, yaitu adalah limbah alkali industri rumput laut. Selanjutnya adalah abstrak. Untuk abstrak terdiri dari latar belakang, metode, dan juga hasil penelitian. Yang pertama adalah latar belakang yang menjelaskan manfaatan industri limbah alkali pada pupuk kalium nitrat. Dan untuk metodenya yaitu menggunakan metode kristalisasi. Sedangkan untuk hasil penelitiannya seperti didapatkan volumenya, konsentrasi, kadar K maupun N. Yang ketiga adalah kata kunci. Pada kata kunci terdapat kata dan juga frasa untuk mempermudah penelusuran artikel pada pencarian, seperti pupuk kalium nitrat, kristalisasi, limbah rumput laut. Selain itu, karena artikel ini adalah artikel dari jurusan teknik kimia, sehingga teknik kimia juga merupakan kata kunci pada artikel ini. Yang keempat adalah pendahuluan. Pada pendahuluan terdiri dari pertama latar belakang, seperti terdapat alasan mengenai penelitian, di mana di sini adalah bisnis ocean growth yang berkembang di Indonesia. Lalu disertai pendukung ataupun struktur yang memperkuat, yaitu adalah berkembang pesatnya industri ATC alkali treat Poltoni pada PT Kapal Karadenan. Yang keempat adalah pendahuluan. Untuk pendahuluan ada dasar teori yang digunakan pada penelitian, seperti pada sumber Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, lalu juga diperkuat oleh buku-buku, sehingga dapat menjadi dasar pada penelitian tersebut. Sedangkan untuk fokus penelitiannya, yaitu bagaimana meningkatkan nilai kebermanfaatan limbah alkali industri rumput laut menjadi pupuk kalium nitrat dengan menilai volume limbah asam nitrat pada konsentrasi dan kadar K maupun N. Untuk selanjutnya adalah metode, akan dipresentasikan oleh teman saya Estefania, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada artikel ini terdapat metode, yaitu yang pertama ada bahan, di mana bahan yang digunakan dalam artikel ini yaitu limbah cair industri rumput laut dari PT Kappa dan asam nitrat. Lalu selanjutnya yaitu ada alat yang digunakan yaitu termometer, beker plus, dan pemanas. Untuk selanjutnya yaitu variabel. Variabelnya terdapat dua variabel, yaitu yang ditetapkan dan variabel berubah. Yang pertama, untuk variabel yang ditetapkan itu ada volume larutan, lalu yang kedua itu ada volume larutan atau volume limbah cair, dan konsentrasi asam nitrat. Selanjutnya itu ada prosedur dan teknik
pengambilan data. Untuk prosedurnya sendiri, terdapat 8 prosedur dan teknik pengambilan data, yaitu ada analisa kuantitatif dan kualitatif produk. Nah, selanjutnya yaitu terdapat pembahasan. Untuk yang pertama, didapatkan 2 tabel, yaitu yang pertama ada tabel hasil produk kristalisasi, dan yang kedua yaitu ada tabel kadar N dan atau nitrogen dan K pada uji XRF. Untuk selanjutnya, terdapat 2 grafik, yaitu yang pertama yaitu grafik hubungan antar kadar kalium dengan volume limbah, dan yang kedua yaitu grafik hubungan antar kadar nitrogen dengan volume limbah. Nah, pada pembahasan ini juga didapatkan hasil percobaan, di mana hasil percobaannya itu kadar kalium tertinggi yaitu pada 300 ml limbah dengan 300 ml asam nitrat. Sedangkan untuk kadar nitrogen didapat bahwa kadar nitrogen tertinggi yaitu pada 1 ml limbah dengan 500 ml asam nitrat. Nah, pada bagian kesimpulan, pada artikel ini terdapat paragraf kesimpulan yang menjawab pernyataan fokus penelitian pupuk kalium nitrat, seperti nilai volume limbah dan asam nitrat, lalu konsentrasinya, serta kadar kalium dan nitrogen. Bagian selanjutnya itu saran. Untuk saran penelitian ini, selanjutnya terkait penggunaan jenis asam lain yang dibandingkan agar memperoleh hasil yang terbaik. Baik, yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Pada artikel ini terdapat 24 rujukan yang digunakan pada artikel ini, di mana rujukan ini berasal atau bersumber dari buku, jurnal, dan artikel lain. Selanjutnya adalah artikel kedua. Artikel ini akan dipresentasikan oleh teman saya Alfida Bella, lalu Arvina, dan juga Faisal. Baik, untuk artikel kedua, kami mengambil judul pengaruh penambahan aktivator ZnCl2, KOH, dan H3PO4 dalam pembuatan karbon aktif dari pelepah aren. Nah, pada judul ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, topik kajiannya merupakan pengaruh penambahan dalam pembuatan karbon aktif dari pelepah aren. Lalu, objek penelitiannya itu ialah aktivator ZnCl2, KOH, dan H3PO4. Untuk abstraknya sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah latar belakang. Latar belakangnya ini berisi terkait tujuan dari diadakannya artikel ini. Lalu yang kedua ada metodenya. Metode secara singkatnya ditulis dalam bentuk beberapa kalimat saja. Lalu yang terakhir ada hasil penelitiannya. Hasil penelitian dari artikel ilmiah atau penelitian yang dilakukan. Lalu pada artikel 2 juga terdiri dari kata kunci, yang mana di sini ada kata atau frasa yang mempermudah penelusuran dari artikel ini di pencarian. Pada kata kunci di artikel kedua ini ada karbon aktif, pelepah aren, karbonasi, dan agen aktivator, nilai rendemen arang, kadar air, dan endapan iodin. Untuk pendahuluan, terdapat 3 bagian. Yang pertama ada latar belakang, dasar teori, kemudian latar belakang, dasar teori, dan fokus penelitian atau rumusan masalah. Untuk latar belakang ada di paragraf 2 dan 3. Kemudian untuk dasar teori ada di paragraf pertama, dan rumusan masalah ada di paragraf keempat.
Untuk dasar teori sendiri menjelaskan tentang karbon aktif atau karbon amorf. Kemudian untuk latar belakang menjelaskan tentang kebutuhan karbon aktif pada tahun sebelumnya. Dan untuk metode menjelaskan tentang penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya. Ini adalah paragraf lanjutan dari rumusan masalah. Next. Kemudian untuk bagian metode terdapat alat dan bahan, kemudian prosedur. Untuk alat dan bahan ada di paragraf pertama menjelaskan alat dan bahan. Kemudian untuk prosedur dimulai dari paragraf kedua, dimulai dari proses persiapan bahan baku, proses pembuatan karbon aktif, dan dimulai dengan analisa rendemen, analisa bilangan iodin, dan analisa kadar air. Baik, untuk selanjutnya bagian pembahasan. Bagian pembahasan pada artikel ini terdapat gambar atau foto mengenai karbon aktif pelepah aren dengan aktivator AOH, ZnCl2, H3PO4, dan pada gambar terakhir yaitu tanpa aktivator. Pada bagian pembahasan juga terdapat 3 grafik yang menjelaskan hubungan antar jenis aktivator dan suhu karbonasi, hubungan jenis aktivator dan suhu karbonasi terhadap rendemen karbon aktif pelepah aren, hubungan jenis aktivator dan suhu karbonasi terhadap bilangan iodin karbon aktif pelepah aren, dan hubungan antar jenis aktivator dan suhu karbonisasi terhadap kadar air karbon aktif pelepah aren. Selanjutnya kesimpulan. Terdapat kalimat kesimpulan yang menjawab pertanyaan fokus penelitian pada pelepah aren seperti jenis aktivator yang terbaik pada nilai konsentrasi, suhu, waktu, nilai dan bilangan iodin, dan nilai kadar air yang terdapat di grafik tersebut. Di sini ditandai dengan kolom yang berwarna kuning ini. Next. Selanjutnya adalah saran untuk peneliti selanjutnya terkait penggunaan massa absorben dan perbedaan zat pengaktif agar mendapatkan hasil presentasi penyerapan yang lebih baik. Baik, yang terakhir adalah daftar pustaka. Di sini menggunakan 15 rujukan yang berasal dari sumber buku, jurnal, dan artikel dari penelitian yang lain. Baik, terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.